Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Indonesia mempersembahkan Suara Nusantara edisi 106, produksi LPPL Radio Rewako FM, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi, rasa ngantang. Asosiasi LPPL Radio dan TV, media publik pemersatu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya. Dalam waktu dekat, pemerintah kabupaten atau Pemkab Goa akan membangun mal pelayanan publik. Kementerian Agama atau Kemenak Batang menyiapkan kuota calon jemaah haji 2020 yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19 untuk diprioritaskan apabila pemerintah memperoleh informasi resmi dari Arab Saudi. Perbaikel dan Lurah di Kabupaten Jembrana ikut bimbingan teknis penerapan zona integritas dan sosialisasi hukum di Gedung Kesenian Bung Karno. Salam sejahtera untuk kita semua. Cuplikan berita tadi dan informasi dari lembaga-lembaga penyiaran publik lokal lainnya tergabung dalam Asosiasi LPP Radio TV Indonesia akan mengisi Suara Nusantara edisi 106 dipancarkan dari Radio Rewako FM Sungguh Minasa, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian Kabupaten Goa. Saya Ibu Lasmita. Kita ikuti berita pertama. Berita pertama datang dari Radio Rewako FM. Dalam waktu dekat, pemerintah kabupaten atau Pemkab Goa akan membangun mal pelayanan publik. Beritanya disampaikan oleh reporter Radio Rewako FM, Butar Suma. Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Goa pada periode kedua kepemimpinan di kabupaten yang memiliki 18 kecamatan. Kebijakan ini diambil untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Goa untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus segala keperluan administrasi. Sehingga dengan hadirnya mal pelayanan publik di bekas Asrama Kodim 1409 Kabupaten Goa yang akan mulai dibangun pada tahun 2021 ini, diharap akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat di Kabupaten Goa. Apalagi dengan terkoneksinya seluruh pelayanan publik di satu tempat akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat dari segi efektivitas dan efisiensi. Seperti disampaikan Bupati Goa Adnan Purita Ihsan Yasin Limpo di sela-sela pertemuan di Baruga Karenggalesong kantor Bupati Goa belum lama ini. Mal pelayanan publik di Hos Cokro Aminoto bekas Asrama Kodim yang sekarang telah kita ratakan. Di situ akan kita bangun mal pelayanan publik. Mal pelayanan publik itu adalah membangun gedung yang nyaman untuk masyarakat, yang semua jenis pelayanan akan kita satukan dalam mal pelayanan publik. Semua jenis pelayanan lingkungan pemerintah Kabupaten Goa, Kementerian Agama, Kejaksaan, Polres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan perbankan, serta vertikal lain akan kita satukan dalam mal pelayanan publik. Selain peningkatan infrastruktur mal pelayanan publik, lanjut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia ini, sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini mengingat kemajuan informasi, teknologi, dan komunikasi sangat penting di era industri 4.0. Sehingga Kabupaten Goa diharap menjadi lokomotif kemajuan di Provinsi Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya ke depan. Demikian Muhtar Suma melaporkan untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Masih dari Kabupaten Goa, Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa menjadi salah satu narasumber di Ngobrol Pintar Radio Rewako FM. Berikut liputannya. Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Syahrul Anwar, tampil sebagai narasumber pada acara Ngobrol Pintar atau Ngopi dengan pihak Kejaksaan Negeri Goa yang berlangsung di studio Radio Rewako Goa kemarin.
Pada acara yang dikemas dengan live interaktif ini, Syahrul menjelaskan pelbagai hal terkait tupoksi dari seksi barang bukti dan rampasan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa. Di antaranya yakni membantu bidang-bidang lain dalam penanganan perkara-perkara yang diamanahkan baik tindak pidana umum maupun khusus. Selanjutnya, kata Syahrul, pihaknya kemudian melakukan pengelolaan barang bukti sesuai prinsip yang terkandung di dalam Integrated Criminal Justice System. Secara tupoksi barang bukti dan barang rampasan, kami ini membantu bidang-bidang lain dalam hal penanganan perkara yang diamanahkan. Jadi khususnya terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang ada barang buktinya, maka kami melakukan pengelolaan terhadap barang bukti itu. Nah, nanti berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan yang mana mengharuskan barang bukti itu dimusnahkan, dirampas untuk negara atau dikembalikan, maka kami akan melakukan penetapan maupun putusan itu. Melalui standar operasional prosedur yang ada, lanjut Syahrul, penanganan tersangka berdasar putusan pengadilan, di mana tersangka dan barang bukti akan dilakukan pemusnahan jika memang harus dimusnahkan, agar tidak menimbulkan ekses negatif, dan jika harus dilelang, maka akan dilakukan untuk negara. Syahrul yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa Yani Andriani di kesempatan ini juga berharap melalui momen ini bisa dijadikan wadah dalam memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat menyangkut hak dan kewajibannya di mata hukum, khususnya dalam soal barang bukti dan rampasan. Demikian Muhtar Suman melaporkan untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Darussalam Musirawas. Bupati dan Wakil Bupati Musirawas memberikan bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Estel Ulu Trawas. Bupati dan Wakil Bupati Musirawas tinjau dan salurkan bantuan kepada korban banjir di wilayah Kecamatan STL Ulu Trawas. Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud dan Wakil Bupati Haja Suwarti menyalurkan bantuan untuk masyarakat Kecamatan STL Ulu Trawas Sabtu 29 Mei 2021 seperti yang dilaporkan Diskom Info Musirawas. Turut mendampingi dalam penyaluran bantuan tersebut Kapolres Musirawas AKBP Pranedi, Kejari Musirawas, perwakilan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Asisten 1, Asisten 3, OPD Kabupaten Musirawas, Camat STL Ulu Trawas, dan Kepala Desa Pasenan. Seperti diketahui, pada tanggal 27 Mei 2021 telah terjadi bencana banjir di Kecamatan STL Ulu Trawas dengan kedalaman 3 hingga 4 meter. Dari musibah banjir tersebut terhitung 251 rumah warga terendam dan belum termasuk rumah ibadah. Dan 2 buah rumah hanyut. Banjir terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun tidak ada korban jiwa. Terdapat 1 desa dan 1 kelurahan yang terdampak banjir, namun yang paling parah adalah di Desa Pasenan. Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud mengatakan pemerintah dan semua pihak ikut prihatin atas musibah banjir yang menimpa masyarakat Kecamatan STL Ulu Trawas, khususnya Desa Pasenan. Semuanya ikut merasakan musibah ini, terbukti saat kejadian ini semua bergerak membantu. Ada dari Polres, TNI, Ormas, organisasi pemuda, Parpol, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Musirawas segera menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang berdampak banjir di Kecamatan STL Ulu Trawas. Bupati berpesan kepada Camat STL Ulu Trawas dan juga Kades Pasenan agar dapat menyalurkan bantuan tersebut sebaik mungkin kepada yang berhak menerimanya. Beliau menekankan agar jangan sampai ada masyarakat yang terlewati atau tidak mendapatkan bantuan. Harapan semoga bantuan ini bermanfaat dan berkah serta bisa membantu kesulitan masyarakat yang tertimpa musibah banjir. Linda Ali, Radio Darussalam melaporkan. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Masih dari Musirawas, Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti memberikan semangat kepada peserta pemilihan Bujang Dehe Musirawas. Selengkapnya, Linda Ali melaporkan. Pemilihan Bujang Dehe Musirawas tahun 2021, Wakil Bupati berikan semangat kepada peserta.
Audiensi Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti bersama finalis Bujang Dehe Musirawas tahun 2021 di ruang rapat Bina Praja Sekda Kabupaten Musirawas Selasa 1 Juni 2021 seperti yang dilaporkan Diskom Info Musirawas. Para finalis ini akan mengikuti pemilihan Bujang Dehe Musirawas tahun 2021 dan merebutkan posisi terbaik pada malam grand final nantinya. Para Bujang Dehe Musirawas ini berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Musirawas. Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti menyampaikan Bujang Dehe merupakan wajah dari Kabupaten Musirawas. Untuk itu dalam ajang pemilihan Bujang Dehe Musirawas tahun 2021, peserta harus serius dan mengerti wawasan dengan Kabupaten Musirawas baik dari sisi budaya, kesenian, pariwisata dan hal-hal lainnya terkait dengan kondisi umum Kabupaten Musirawas. Tidak lupa Wakil Bupati memberikan motivasi kepada peserta agar tetap semangat dalam mengikuti pemilihan Bujang Dehe Musirawas. Linda Ali, Radio Darussalam melaporkan. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Muara Enim. Muara Enim siap gelar PEDA KTNA ke-14 tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Selengkapnya, Andre Taulana melaporkan. Muara Enim siap gelar PDKTNA 14 tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Kabupaten Muara Enim siap menggelar Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan 14 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan di Semendoraya pada tanggal 26 sampai dengan 30 Juli 2021 nanti. Hal tersebut dikatakan penjabat Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar di depan Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu dan PLH Ketua KTNA Nasional Bapak HM Bashir DA yang juga sebagai Ketua KTNA Prop Sumsel serta perwakilan seluruh KTNA se-Sumatera Selatan dalam rembuk pemantapan PDKTNA 14 tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 di Rumah Ketua KTNA Prop Sumsel pada hari Kamis 26 Mei 2021 Kompleks Tanah Mas, Kabupaten Banyuasin. HNU yang juga mengajak perangkat daerah teknis terkait diantaranya Dinas TPHP, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kominfo yang juga mengharapkan dalam persiapan ini tidak terlepas dari koordinasi dan komunikasi antar seluruh pihak terkait serta kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumsel. Apalagi nanti kegiatan ini akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 sehingga gelaran ini dapat berjalan dengan sukses, meriah, dan lancar pada akhirnya dan juga dapat menghasilkan suatu produk ataupun inovasi yang dapat mendongkrak kesejahteraan para petani. Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan menegaskan agar rembuk hari ini adalah rembuk terakhir. Artinya sekaranglah waktunya untuk memberikan masukan dan bantuan kepada Kabupaten Muara Enim sehingga melalui gelaran PDKTNA 14 ini untuk menjadikan petani yang kreatif dan inovatif guna mewujudkan Sumsel sebagai lumbung pangan terbaik tingkat nasional akan dapat tercapai. HD juga meminta kepada penjabat Bupati Muara Enim agar dalam penyelenggaraan PDKTNA dapat mengundang semua organisasi yang membidangi pertanian, baik itu swasta, pemerintah ataupun suatu organisasi, termasuk undang juga provinsi-provinsi yang ada di dalam kawasan Belaja Sumba, yaitu Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Sementara itu Ketua KTNA Prop Sumsel HM Bashir DA menyambut baik rembuk yang dikemas dalam silaturahmi ini. Dirinya meyakini kalau Kabupaten Muara Enim dapat sukses dalam pergelaran yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan di bidang pertanian, terutama di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim tentunya. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Abirawa FM Batang. Kementerian Agama atau Kemenak Batang menyiapkan kuota calon jemaah haji 2020 yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19 untuk diprioritaskan apabila pemerintah memperoleh informasi resmi dari Arab Saudi. Selengkapnya, Heri Kisianto melaporkan. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Batang saat ini sedang mempersiapkan kuota calon haji tahun 2020 yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19 untuk diprioritaskan apabila pemerintah Republik Indonesia telah memperoleh informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenak Batang, Lutfi Hakim, mengatakan beberapa langkah strategis telah dilakukan sehingga apabila saatnya tiba dapat segera berangkat ke Tanah Suci. Memang pada masa sekarang banyak beredar terutama di medsos yang menyatakan bahwa
bahwa pemerintah Saudi sudah membuka persiapan penyelenggaraan haji 2021. Namun sampai hari ini pemerintah Indonesia belum menerima informasi secara resmi dari Kerajaan Saudi Arabia terkait hal itu. Sehingga dari pemerintah Indonesia juga menunggu informasi resmi. Nanti jika sudah ada informasi resmi, pasti akan disampaikan ke seluruh calon jamaah haji. Dan sebagai tindak lanjut dari informasi resmi itu, pemerintah Indonesia nanti akan melaksanakan proses-proses persiapan perjalanannya dengan ketentuan sesuai dengan yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Kepala Seksi Surveillance Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa Dinas Kesehatan Batang Suharjito mengatakan seluruh calon jamaah haji kuota tahun 2020 telah mendapatkan vaksinasi meningitis dan COVID-19. Insya Allah yang untuk calon jemaah sudah dilakukan semua. Semua calon jemaah itu sudah divaksin. Yang berangkat tahun 2020, kalau yang lansia sudah dosis 1-2, kalau yang buat lansia kan susulan lagi, ini masih dosis 1. Yang lansia yang utama kan sudah semua. Dosis 1-2. Kalau yang bukan lansia itu kemarin baru dosis 1. Dosis 2 berarti ya jarak 28 hari ini. Tahun ini kira-kira 760. Oh, meningitis sudah. Sudah semua meningitis. Kan cuma meningitis sama yang program meningitis sama COVID ini. Dinas Kesehatan menegaskan bukan menjadi jaminan bagi calon jamaah haji yang telah divaksin tidak akan terpapar COVID-19. Hanya saja bagi yang telah divaksin akan mendapatkan kekebalan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Mesuji. Forkopimda di lingkup pemerintah Kabupaten Mesuji memakai pakaian adat saat mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual. Selengkapnya, Anis Lidiawati melaporkan. Kenakan pakaian adat Forkopimda Mesuji ikuti upacara virtual Hari Lahir Pancasila. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji digelar secara virtual Selasa 1 Juni 2021 di kantor Bupati Mesuji Wiralaga Mulia. Bupati Mesuji Sapli TH mengenakan pakaian adat Lampung diikuti oleh jajaran Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Mesuji. Upacara menerapkan protokol kesehatan ketat karena situasi pandemi COVID-19. Para peserta mengenakan masker dan menjaga jarak. Upacara peringatan tingkat nasional digelar di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara, hadir secara virtual melalui Istana Kepresidenan Bogor dengan mengenakan baju adat dari Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam amanatnya, upacara yang disampaikan Joko Widodo berpesan tentang pentingnya mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Presiden Joko Widodo mengatakan globalisasi dan interaksi antar belah dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandang dan kebersamaan. Justru, Presiden Joko Widodo mengingatkan yang harus diwaspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetensi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Saya Anis, reporter Mesuji Radio 97 FM melaporkan. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Ananta Praja Suara FM, Jembrana, Bali. Perbekel dan Lurah di Kabupaten Jembrana ikut bimbingan teknis penerapan zona integritas dan sosialisasi hukum di Gedung Kesenian Bung Karno. Selengkapnya, tim liputan Radio Ananta. Para perbekel dan lurah se-Kabupaten Jembrana mengikuti bimbingan teknis penerapan zona integritas dan sosialisasi hukum bertempat di Gedung Kesenian Bung Karno pada Senin 31 Mei 2021. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan fakta integritas dan launching e-surat. Dihadiri Bupati Jembrana Inengah Tambo bersama Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna, Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Triyono Rahyudi SHMH, dan Dim 1617 Jembrana Letkol Infanti Hasrifuddin Haruna Esos, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Jembrana, dan para pimpinan OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Igede Sujana dalam laporannya menyampaikan,
sebanyak 41 perbekel atau kepala desa dan 10 lurah se-Kabupaten Jembrana mengikuti BIMTEK yang berlangsung sehari dengan tujuan untuk mewujudkan komitmen desa dan kelurahan bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah bersih bebas melayani atau WBBM, serta mewujudkan manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Bupati Jembrana Inengah Tambe mengingatkan kepada para perbekal dan lurah untuk bersungguh-sungguh mengikuti BIMTEK ini agar dapat memahami serta mengimplementasikannya dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Jembrana ya. Tentunya bimbingan teknis ini kami sangat butuhkan untuk mengawal daripada program-program kerakyatan yang ada di Jembrana. Jadi bimbingan teknis ini memberikan pagar dan rambu-rambu apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dilakukan dalam rangka mengawal kesejahteraan masyarakat ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tentunya jajaran Kejaksaan Negeri Jembrana. Dalam hal ini bisa memberikan pencerahan, tuntunan, ya, kepatuhan kepada hukum, dan akhirnya ada rasa nyaman untuk bekerja. Ya, kita butuh speed tinggi pekerjaan ini. Tetapi kalau mereka masih belum paham, susah kita aja. Tetapi hari ini ada acara seperti ini dan bukan di tingkat kepala desa aja. Kami tadi sudah berdiskusi sama beliau. Kami pun di tingkat SKP ini nanti akan lakukan seperti ini. Tunggu aja berproses, ya. Itu aja, terima kasih. Salah satu narasumber dalam BIMTEK tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Triyono Rahyudi SHMH, dengan materi pengembangan zona integritas pemerintahan desa. Dari Jembrana, tim liputan melaporkan. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Suara Limaluhak. Baru sepekan diusulkan, Pemkab Rohul mendapat bantuan 7 alat terapi oksigen aliran tinggi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selengkapnya, Ade Irma melaporkan. Hanya berselang sepekan pasca diusulkan, pada Senin 31 Mei 2021, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendapat bantuan alat kesehatan 7 unit alat terapi oksigen aliran tinggi High Flow Nasal Cannula atau HFNC dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saudara PLH Bupati Rokan Hulu Haji Abdul Haris SSMSI mengaku permintaan usulan Alkes ini diusulkan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan saat peninjauan penanganan COVID-19 di Pekanbaru, Riau. Pemkab Rokan Hulu mengusulkan baik secara lisan maupun resmi tertulis dengan nomor surat 440-Yankes-962 ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia CQ Ditjen Pelayanan Kesehatan meminta Alkes seperti HFNC, ventilator hingga mobil ambulan. Haris menjelaskan bantuan Alkes tersebut ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Rokan Hulu. Namun Alkes ini juga bisa dipergunakan oleh rumah sakit swasta di Rokan Hulu sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 dengan sistem pinjam pakai. Saudara, dari Kabupaten Rokan Hulu Riau, LPPL Radio Suara Limaluhak, Ade Irma melaporkan untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Tegar Beriman FM. Bupati Bogor, Ade Yasin membuka kegiatan lomba kuliner khas Bogor dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke-539. Selengkapnya, Inggar Prilda melaporkan. Bupati Bogor Ade Yasin berharap melalui kegiatan lomba kuliner khas Bogor dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke-539 dapat melahirkan kuliner Kabupaten Bogor yang dapat dikenal menjadi duta dan mewakili Kabupaten Bogor hingga tingkat nasional. Hal tersebut ditegaskan Bupati Bogor Ade Yasin saat membuka kegiatan lomba kuliner khas Bogor dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke-539 tahun 2021 di Sekretariat Gabungan Organisasi Wanita.
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, kegiatan lomba kuliner khas Bogor diharapkan dapat menjadi momen yang melahirkan kuliner khas Kabupaten Bogor yang dapat mewakili Kabupaten Bogor baik di tingkat daerah, bahkan hingga tingkat nasional. Terlebih Kabupaten Bogor memiliki kekayaan alam dan hasil pertanian yang beraneka ragam seperti talas, singkong, pala, dan lainnya. Kedepan kita harus punya pemikiran yang lebih global. Bagaimana khas Bogor itu bisa dikenal di Medan contohnya. Di sana ada soto Bogor, di sana ada soto kuning. Tapi kita belum lihat di Makassar, di Bali, contohnya ya tempat-tempat pariwisata yang paling banyak dikunjungi. Saya selama ke Bali belum pernah saya ketemu dengan soto Bogor, toge goreng. Apakah nggak ada yang beli, ataukah memang tidak ada yang mau membuka warung di sana dengan makanan khas Bogor? Ya. Atau yang lain-lain, misalkan es pala juga bisa di rumah makan sudah, tapi tidak ada. Ini barangkali Duta Bogor ini belum maksimal ke luar daerah, apalagi keluar negeri barangkali. Ini PR buat kita, jangan hanya kita mengenalkan makanan-makanan Bogor hanya di Bogor saja, tapi kita mulai mengenalkan kirim makanan itu sebagai jamuan, ya, yang akhirnya dikenal. Selanjutnya Ketua GOW Kabupaten Bogor, Lilis Hayatun Nafsiah mengatakan, kegiatan lomba kuliner khas Bogor selain untuk memperingati HJB ke-539, juga sebagai upaya melestarikan kuliner khas Bogor dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Bogor melalui sajian-sajian kuliner khas Bogor. Inggar Prilda, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman 95,3 FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari RPK Siak 92 FM. Kabupaten Siak masuk 3 daerah tertinggi kasus terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Riau setelah Pekanbaru dan Dumai. Seperti apa tanggapan pemerintah daerah? Berikut liputannya. Kabupaten Siak masuk dalam 3 daerah tertinggi kasus terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Riau setelah kota Pekanbaru dan Dumai. Kondisi ini mendapatkan tanggapan cepat dari pemerintah daerah bersama tim gugus tugas penanganan penanggulangan COVID-19 yang melakukan sweeping ke sejumlah lokasi keramaian yang berada di tingkat kecamatan untuk melakukan rapid test antigen secara acak kepada warga. Bupati Siak Alfedri bersama Kapolres Siak AKBP Guna Rahardianto, Kepala Dinas Kesehatan serta tim Satgas Penindakan Protokol Kesehatan berada di Kecamatan Tualang dan menyasar pusat keramaian seperti kafe yang menjadi tempat berkumpulnya warga. Terlebih, penindakan ini dilakukan menyusul waktu pemberlakuan jam malam. Sementara itu, dari pelaksanaan di lapangan disebut Alfedri, jika ada yang reaktif akan segera mendapatkan penanganan dan tracking kepada keluarga terdekat korban untuk melakukan tindakan pencegahan seperti isolasi dan pengobatan di pusat pelayanan kesehatan yang berada di Rumah Sakit TPD Kecamatan Tualang. Ya, dalam rangka untuk memberikan edukasi dan juga penertiban terhadap berbagai aktivitas usaha yang menurut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2021 ya kan operasinya dibuka sampai jam 9. Itu untuk kafe, restoran, kantin, toko-toko. Nah, ini yang juga kita ingatkan ya, sudah ada surat melalui Pak Camat dan Pak Pengulu untuk diingatkan kepada pemilik usaha, dan ini juga kita peringatkan malam hari ini termasuk untuk melakukan swab antigen terhadap para pengunjung untuk menjaring ya, dalam rangka 3T, tracing, testing, dan treatment. Ya, makanya nanti kalau ada yang reaktif tentu ini akan ditindaklanjuti dengan swab PCR. Ya, kalau nanti positif, nah itu tentu akan dilakukan tracing. 5 tempat kafe yang dilakukan penertiban yakni Kafe King Kong yang terletak di Jalan M. Ali, Gadoka Cafe di Jalan Hang Jebat, Cafe De Lenando di Jalan Sri Maharaja, Cafe Andreas, dan Cafe Kopi Latte di Jalan AR Hakim. Dari penindakan rapid test antigen ini menuai beragam respon dari pengunjung kafe. Ya, kalau perasaannya pertama jujurnya shock ya Kak ya, karena
pertama kali kayak baru duduk di sini kan, pertama kalinya langsung kena sidak ya Kak, sidak kayak gini. Tapi kalau untuk ngeprotek di masa-masa kayak pandemi kayak gini, itu tuh bagus kayak gitu. Karena kita tahu juga kan kayak jujur aja kan, kita kan nggak tahu kayak ya berteman berempat juga belum kayak saya tanya dia bilang misalnya negatif ya, setahu saya kan ada perkataan dia, bukti nyatanya kan tadi udah oh ya ternyata benar ya teman saya negatif, jadi bagus. Dari penindakan ini ditemukan 2 orang pengunjung kafe yang dinyatakan reaktif setelah rapid test antigen dan segera mendapatkan penanganan lebih lanjut dari tim Satgas COVID-19. Dari LPPL, Radio Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau mengabarkan untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Cianjur FM. Goes dilakukan oleh tim Rider Goes Jabar Bersinar sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2021 dan telah melintas di 11 kabupaten kota di Jawa Barat untuk mengkampanyekan perang melawan narkoba. Resti Rahmawati melaporkan. Tim Riders Goes Jabar Bersinar memasuki hari keempat singgah di Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini merupakan serangkaian acara dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Mei 2021 dengan melintasi 11 kota atau kabupaten di Jawa Barat untuk mengampanyekan perang melawan narkoba. Kegiatan bertajuk Goes Jabar Bersinar Juara Lahir Batin Menuju Indonesia Bersih Narkoba ini terlaksana atas kerjasama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional se-Jawa Barat serta Komunitas Sepeda Federalis Bandung, Indonesia yang juga memperingati 1 dekade FBI Anniversary. Kepala BNN Jawa Barat Brigjen Pol Dr. Beni Gunawan SHMH menyatakan bahwa antusias masyarakat Kabupaten Cianjur sangat tinggi dan respon positif diberikan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah menerima para rider serta memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama memberantas narkoba di wilayah Jawa Barat. Sementara itu, Bupati Cianjur diwakili Asisten Pemkesra menyambut baik dalam kegiatan ini. Semoga kedepannya khusus di Kabupaten Cianjur lebih semarak lagi dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Dari Cianjur, Jawa Barat, LPPL Cianjur FM, Resti Rahmawati melaporkan untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari LPPL Sturada FM, Kabupaten Karawang. Bupati Karawang, Dr. Haja Selika Nurahdiana, mengumpulkan seluruh camat se-Kabupaten Karawang di Galeri Seni Budaya. Selengkapnya, Karyanti melaporkan. Bupati Karawang, Dr. Haja Selika Nurahdiana mengumpulkan seluruh camat se-Kabupaten Karawang di Galeri Seni Budaya kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati memberi arahan dan instruksi kepada seluruh camat untuk mengendalikan laju COVID-19 pasca Idul Fitri 1442 Hijriah. Kebijakan yang diambil Bupati ini tak lepas dari mencuatnya klaster baru, yakni klaster keluarga dan klaster industri pasca liburan Idul Fitri 1442 Hijriah lalu. Kata Bupati, pasca libur Idul Fitri kasus COVID-19 di Karawang mengalami kenaikan. Hal itu diketahui setelah ditemukan sejumlah masyarakat di 3 kecamatan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Adapun 3 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Telaga Sari, Kutawaluya, dan Cilamaya Wetan. Pada kesempatan itu, Bupati meminta kewaspadaan untuk seluruh camat. Artinya, bukan hanya pada ketiga kecamatan tersebut, melainkan 27 kecamatan di seluruh wilayah Karawang. Bupati mengungkapkan dari 3 kecamatan itu sebanyak 57 orang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melalui testing dan tracing. Sedangkan yang meninggal sudah ada 6 orang. Karenanya, Bupati meminta kepada camat yang wilayahnya dekat dengan kawasan industri untuk proaktif berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk dapat menekan laju penyebaran COVID-19. Hal ini agar tidak terjadi klaster industri lebih meluas lagi. Bupati menjelaskan
dan di setiap perusahaan memiliki potensi terjadinya kontak fisik yang berlebihan. Untuk itu, kasus kecamatan yang wilayahnya dekat dengan industri harus mempunyai pola dan strategi khusus dalam penanganannya. Minimal, camat bisa memberikan laporan setiap harinya secara jelas dan gamblang terkait progres data COVID di wilayahnya. Sedangkan kebijakan Bupati soal perpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pedesaan harus dilaksanakan sebaik mungkin. Menurut Bupati, camat memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing. Karenanya, camat, muspika, kepala desa, dan tokoh masyarakat harus bersinergi. Bupati menginstruksikan agar camat juga harus rajin melakukan pengecekan ke puskesmas terkait kesediaan obat dan vaksin. Camat harus bisa mapping kebutuhan obat dan vaksin setiap harinya. Jangan sampai tidak ada, baru lapor. Saya Gerianti dari LPPL Sturada Karawang melaporkan untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari RCL 98 Sukabumi. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami dan Kementan bahas budidaya tanaman ternak untuk atasi malnutrisi potensial stunting. Selengkapnya, Aska Perdana melaporkan. Bupati Sukabumi dan Kementan bahas budidaya tanaman ternak atasi malnutrisi potensial stunting. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menerima kunjungan perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Pendopo Sukabumi. Dalam kunjungan tersebut dibahas kajian budidaya tanaman ternak untuk mendukung penanganan malnutrisi potensial stunting Jumat 28 Mei 2021. Ketua Tim Penanganan Stunting Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nandang Sunandar mengatakan pertemuannya dengan Haji Marwan untuk menyampaikan kajian budidaya tanaman dan ternak yang akan mendukung penanganan malnutrisi potensial stunting di Kabupaten Sukabumi sehingga akan terjadi penurunan angka stunting di Sukabumi. Penyediaan gizi dan nutrisi tersebut menurutnya bisa dilakukan dengan memanfaatkan kembali lahan kosong di pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan pemeliharaan ayam. Apalagi, ayam merupakan sumber protein yang mudah didapat. Selain itu, dirancang stimulan dengan memberikan beras, sebab beberapa keluarga stunting akibat malnutrisi, akses ke pangannya rendah. Dirinya berharap, strategi penanggulangan stunting berbasis tanaman ternak ini bisa diadopsi oleh semua daerah, apalagi hasil pengujian selama beberapa pekan sudah dapat berhasil. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengaku bersyukur dengan adanya program ini, apalagi pemerintah Kabupaten Sukabumi memerlukan percepatan penanganan stunting di lapangan. Demikian disampaikan RCL 98 FM. Aska Perdana melaporkan untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Irama FM. Kabupaten Purworejo melakukan sosialisasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Selengkapnya, Rizky Amelia melaporkan. Pada Kamis 3 Juni 2021 bertempat di ruang Arahiwang Kompleks Setda Kabupaten Purworejo telah diselenggarakan acara sosialisasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Purworejo. Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Purworejo Dr. Andes Said Ramadan mewakili Bupati Purworejo bersama dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang Budi Santoso dan segenap OPD terkait. Dalam sambutannya, Bupati Purworejo yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Purworejo Dr. Andes Said Ramadan menyampaikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan ini sangatlah luas. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dirasakan oleh peserta saja, namun bisa dirasakan oleh keluarga dan ahli waris yang bersangkutan. BPJS Ketenagakerjaan ini programnya cukup luas. Nah, maka dari itu kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan impres ini masih baru, nanti akan dijelaskan. Saya kira banyak sekali manfaatnya, banyak penjelasan tentang hal ini. Nah, kalau kita tidak ikut, maka subsidi negara juga tidak bisa diambil. Jadi gayung bersambut. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang Budi Santoso menambahkan bahwa optimalisasi pengadaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo sudah meluas. Bahkan banyak tenaga kerja yang sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan yang sama, selain sosialisasi Impres Nomor 2 Tahun 2021 juga dilaksanakan serah terima secara simbolis santunan kepada 2 ahli waris tenaga kerja yang mendapatkan jaminan kematian dan jaminan hari tua. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari DBFM Radio.
Lampung Selatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan optimis dapat meraih predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA kategori Madya pada tahun 2021. Selengkapnya, Henita Yahya melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan optimis dapat meraih predikat Kabupaten Layak Anak KLA kategori Madya pada tahun 2021. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Lampung Selatan, Anasrullah, penilaian KLA tahun ini diselenggarakan setelah tahun lalu ditiadakan karena pandemi COVID-19 dan saat ini sedang melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk penilaian. Anasrullah mengatakan data tentang KLA Lampung Selatan bersama 3 kabupaten lain di tahap pertama verifikasi sudah masuk ke panitia dan kali ini verifikasi tahap 2 untuk melakukan penilaian. Data kegiatan seputar KLA akan diserahkan kepada Bapeda untuk dilengkapi selaku gugus tugas. Data kegiatan tersebut lanjut Anasrullah dibuktikan dengan dokumentasi foto dan video serta dasar hukum kegiatan. Kita rapatkan hari ini, kumpulkan OPD untuk memberikan inovasi atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitan dengan KLA. Data ini kan baru minta data inovasi. Data itu sudah masuk untuk dilengkapi di Bapeda, karena Bapeda ini selaku gugus tugas. Tapi kan dibuktikan dengan foto dan video. Sementara tim fasilitator KLA Tony Fischer menambahkan bahwa pencapaian KLA tidak akan tercapai dengan baik tanpa evaluasi dan monitoring. Sesuai nomenklatur yang melakukan evaluasi dan monitoring adalah kepala daerah. Namun juga di klaster kelembagaan ada peran media dan dunia usaha serta masyarakat. Di BFM Radio, Henita Yahya melaporkan. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Bahana Batanghari, Jambi. Wakil Bupati Batanghari, Haji Bahtiar SP, menghadiri rakor atau rapat koordinasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL 2021. Selengkapnya, Regina Masli melaporkan. Pendengar, Rabu pagi 2 Juni 2021 bertempat di ruang polah kantor Bupati Batanghari, Wakil Bupati Batanghari Haji Bahtiar SP menghadiri rapat koordinasi rakor program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMD Arif Budiman. Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari, para camat yang ada di lingkup Kabupaten Batanghari, serta dihadiri oleh 33 kepala desa se-Kabupaten Batanghari. Wakil Bupati Batanghari Haji Bahtiar SP dalam kata sambutannya menyampaikan kepada seluruh PJ Kepala Desa dan Kepala Desa definitif bahwa ada 2 program saat ini mengenai pertanahan, yakni PT Redis dan PT SL. Bahtiar berharap kepada Kepala Desa agar memfasilitasi masyarakatnya masing-masing sebab progres sertifikat dari 30.360 sertifikat ini di bulan Juni harus sudah tuntas. Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa program ini sudah dijalankan 1 tahun lalu mesti terhambat COVID-19. Sedangkan untuk target per 1 Mei 2021 berada pada persen 1,27%. Dan target ini sangat kecil sekali untuk skala progres yang harus dicapai. Dan beliau juga menyampaikan ada 7 lokasi PTSL PM di tahun 2021, yakni Desa Jangga, Durian Luncuk, Lopak Aur, Aur Gading, Hasjran, Paku Aji, dan Desa Simpang Aur Gading. Regina Masli, LPPR Radio Bahana Batanghari, Jambi, melaporkan untuk Suara Nusantara. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari LPPL Radio in FM Kebumen. Computer Security Incident Response Team atau CSIRT diluncurkan Bupati Kebumen Arif Sugianto di pendopo Rumah Dinas Bupati. Selengkapnya, Novita Sani Fajrin
melaporkan. Bupati Kebumen Arief Sugianto, Rabu 2 Juni 2021, melaunching tim penanganan insiden keamanan siber, Computer Security Incident Response Team atau CISRT Kabupaten Kebumen, desa online, sekaligus penerbitan sertifikat elektronik bagi kepala desa di pendopo rumah dinas Bupati Kebumen. Menurut Bupati, CISRT Kabupaten Kebumen merupakan CISRT pertama di Indonesia. Bupati dalam sambutannya mengatakan, Kebumen Cup CISRT merupakan sebuah tim yang dibentuk untuk melaksanakan monitoring keamanan informasi, penanganan insiden siber, serta melakukan publikasi berita terkait keamanan siber agar tidak menyebar dan sistem tetap berjalan normal. Lebih jauh, Bupati mengatakan, saat ini serangan siber sering mengarah pada situs milik pemerintah karena data yang strategis. Untuk itu, Bupati mendukung upaya peningkatan keamanan siber dan persandingan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bentuk Kebumen Cup CISRT. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan surat tanda registrasi CISRT oleh Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara, Hasto Prastowo, kepada Bupati Kebumen. Menurut Hasto Pratowo, di tahun 2021 ini terbentuk 35 CISRT di 7 kabupaten atau kota di Indonesia dan Kebumen merupakan yang pertama terdaftar di BSSN. Hasto berharap pembentukan CISRT akan dilanjutkan dengan penguatan sumber daya manusia, perangkat, dan jaringan. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kominfo Cokro Aminoto, selain launching CISRT, website desa, dan layanan administrasi desa online, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi terkait keamanan informasi dan penerbitan sertifikat elektronik tahap pertama untuk kepala desa yang nantinya akan digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik pada layanan mandiri dan layanan administrasi desa aplikasi desa online Kebumen. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Radio Wibawa Mukti. Persikasi Kabupaten Bekasi mendapat dukungan penuh untuk dapat naik menuju Liga 2 Sepak Bola Indonesia. Kita dengarkan selengkapnya. Persikasi Kabupaten Bekasi mendapat dukungan penuh untuk dapat naik menuju Liga 2 Sepak Bola Indonesia. Dukungan tersebut tertuang dalam acara deklarasi dukungan Persikasi menuju Liga 2 dan pembukaan seleksi terpusat yang berlangsung di Gedung Teater Geraha Pariwisata Kompleks Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja yang juga merupakan Ketua Umum Persikasi, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik, PLT Kadisbudpora, Ketua KONI Kabupaten Bekasi, Ketua Askap, tokoh sepak bola Kabupaten Bekasi, para pemain Persikasi dan juga fans dari klub Persikasi Kabupaten Bekasi. Dalam rangkaian acara tersebut, Persikasi juga meluncing jersey terbaru yang nantinya akan digunakan di setiap pertandingan atas kerjasama dengan Adok Apparel. Penyerahan jersey diberikan oleh Eka kepada perwakilan pemain Persikasi, yakni Eka Ramdhani dan Yaris Riyadi. Selain itu juga Eka memberikan piagam penghargaan kepada para tamu undangan. Pada hari ini kita tadi menyaksikan deklarasi dukungan terhadap Persikasi untuk menuju Liga 2. Nah, tentu saja ini adalah rangkaian dari semua yang telah dilakukan oleh pengurus Persikasi, di mana tadi telah melakukan beberapa seleksi yang akhirnya tes ini menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa Persikasi akan naik tahta menjadi Liga 2. Tentu saja dukungan dari semuanya yang perlu diharapkan, dan saya melihat bahwa kesungguhan kita sebagai insan sepak bola yang ada di Kabupaten Bekasi sungguh luar biasa dan apresiasi yang setinggi-tinggi. Deklarasi dukungan Persikasi tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua KONI Kabupaten Bekasi yang diwakili Ketua Askap, PLT Kadisbudpora Henry Lincoln, dan diakhiri oleh Eka Supriya Atmaja. Ketika kita punya target, kita pengen target masuk ke Liga 2. Dengan itu kita tidak main-main mendatangkan kepala pelatih yang sertifikasi A, yang biasa dia melatih di Liga 1, Liga 2, kita tarik menjadi pelatih di Liga 3.
Selain kepala pelatih juga kita menentukan adalah pemain. Pemain-pemainnya kita ambil dari pemain-pemain bintang legendaris Persib seperti Eka Ramdhani dan Yaris Riyadi agar bisa mendongkrak, menambah semangat juang para teman-teman yang lain. Nah, target itulah yang kita akan kedepankan. Bagaimana hari ini pun ada pembukaan untuk rekrutmen ataupun seleksi terpusat, di mana akan menjaring dari semua pemain yang ada, kita kerucutkan menjadi pemain yang akan kita tetapkan menjadi tim resmi Persikasi. Artinya kesiapan itulah yang harus kita bangun. Setelah itu kita pusatkan di tempat latihan terpusat, yaitu di Stadion Bima Mukti, dan kita tempatkan di mes. Selanjutnya kita mengadakan uji. Kita dapat evaluasi apa ini layak atau tidak, bahwa Persikasi ini bisa meyakini diri menjadi juara hingga masuk ke Liga 2 nanti. Untuk itulah ada evaluasi dari manajemen, bagaimana ini bisa kita yakini semua bahwa Persikasi bisa masuk ke Liga 2 dan menjadi juara di Liga 3. Ketua Harian Heru Budian Timur berharap dengan deklarasi tersebut semua pihak dapat mendukung penuh Persikasi untuk bisa naik ke kasta Liga 2. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Demikian Suara Nusantara edisi 106 produksi LPPL Radio Rewako FM. Sampai jumpa di Suara Nusantara berikutnya. Saya Ipit Lasmita. Sampai jumpa. Demikian Suara Nusantara edisi 106 yang dipancarkan langsung dari Jalan Ali Balombasang Sumu Minasa, Kabupaten Goa, Kota Religi, Kota Pariwisata, dan Kota Bersejarah.